Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Nazifa Arefa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas B2K Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mereview analisis jurnal penelitian yang berjudul Keunggulan Kompetitif Hijau Moderat, Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan, dan Kinerja Sosial Perusahaan tentang Kinerja Ekonomi. Next, kita masuk materinya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, untuk motivasi atau isunya yaitu di era ekonomi pasar yang seperti sekarang, menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya membutuhkan terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis oleh Wulandari tahun 2013. Untuk research gap-nya, kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan. Karena untuk saat ini, dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan merupakan faktor perhatian di mata para pemangku kepentingan. Untuk fenomenanya yaitu kinerja lingkungan yang baik mampu memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru karena citra perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Untuk kritiknya tidak ada, sudah cukup jelas mengenai motivasi isu penelitiannya, user gap, serta fenomena. Yang kedua, artikel utama dalam penelitian ini yaitu ada kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan oleh Wulandari tahun 2013. Yang kedua, informasi yang saat ini menjadi salah satu consideration penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan oleh Prabandari dan Suryanawa tahun 2014. Untuk kritiknya tidak ada, sudah cukup jelas artikel-artikel yang menjadi referensi untuk penelitian ini. Yang ketiga, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang sangat baik, sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru oleh Porter dan van der Linde. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan novelty-nya itu di bagian abstraksi atau pengantar penelitian. Next, untuk research question atau rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan? Yang kedua, apa pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi? Nah, untuk kritiknya tidak ada, sudah cukup jelas. Yang kelima, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui pengertian dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya ini, peneliti konsep tujuannya ini dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini yaitu kinerja lingkungan juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan yang baik dalam menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar mainan aman yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Kritiknya tidak ada, peneliti sudah menjelaskan kontribusinya itu secara jelas. Selanjutnya, untuk grand teorinya tidak ada. Di sini peneliti tidak menjelaskan grand teori yang digunakan di penelitian ini. Selanjutnya, untuk keterkaitan juga tidak ada, karena dari grand teori juga tidak ada. Next, untuk rangka konseptualnya sudah cukup jelas. Di sini ada variabel dependen dan variabel independennya, serta ada juga variabel moderasi. Next, untuk hipotesis penelitiannya, untuk hipotesis 1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi.
Untuk hipotesis 2, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. Yang keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. Yang kelima, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Yang keenam, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Yang ketujuh, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Mengkritik dari saya, kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Pada rancangan penelitian itu, penelitian bersifat asosiatif. Lalu untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya, pada variabel dependen itu ada kinerja ekonomi dan variabel independennya ada kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Yang peneliti sudah jelas ya, di mana ada variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya untuk teknik penarikan sampelnya yaitu pervasive sampling. Untuk unit analisisnya itu 65 data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Untuk kritik peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk jenis datanya itu menggunakan data sekunder. Peneliti sudah jelas menampilkannya. Nah, untuk uji kelayakan modelnya menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan data deret bintang atau cross section. Nah, untuk kritisinya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Seharusnya peneliti menjelaskan proses ujinya secara terperinci. Nah, untuk metode analisis datanya sendiri menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan program EVIOS versi 9.0. Peneliti sudah menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan di penelitian ini. Selanjutnya untuk persamaan regresi yang digunakan, bisa teman-teman perhatikan di bawah sini, di mana ICP itu kinerja ekonomi, P1 itu harga saham akhir tahun, P0 itu harga saham awal tahun, DIV itu pembagian dividen, dan MRI itu media return saham tahunan. Nah, peneliti sudah menampilkan persamaan regresinya. Selanjutnya untuk pembahasan hasil penelitiannya, yang pertama untuk statistik deskriptif sudah jelas. Nah, untuk uji kelayakan modelnya itu juga peneliti sudah menampilkan datanya. Nah, untuk uji hipotesis menggunakan uji testi berdasarkan hasil testi pada tabel di samping ini menunjukkan INP adalah 0,047956. Yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,047956 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap. Nilai probability NP adalah 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi. Dengan demikian, satunya dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya untuk simpulan keterbatasan dan implikasi. Nah, simpulannya sendiri yaitu hasil menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif, citra perusahaan juga belum berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, peneliti sudah menyajikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Untuk keterbatasannya tidak ada, peneliti tidak menjelaskan keterbatasannya di dalam penelitian jurnal ini. Nah, untuk implikasinya juga tidak ada. Peneliti tidak menjelaskan implikasi di dalam penelitian ini.
Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan untuk perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.